Mencuci tangan merupakan hal yang sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan itu saat ini menjadi bagian dalam protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, berdasarkan data BPS, tren mencuci tangan hanya meningkat sedikit dari sebelum pandemi, bahkan sempat turun pada akhir tahun 2020 lalu. Anggota DPD RI Jihan Halim mengatakan, tangan merupakan jalur masuk berbagai penyakit, terlebih yang disebabkan oleh mikroorganisme. Sebab tangan adalah organ tubuh yang paling aktif dalam berkegiatan. Hal ini dikatakan Jihan Halim saat mengikuti Lampung Health Summit pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Cuci tangan itu hal yang perilaku yang sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan manusia. Untuk itu menurut saya, peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini hal yang sangat penting, gitu. Sepenting itu kalau kata anak muda, sepenting itu. Jadi kenapa? Karena mulai dari cuci tangan, dari tangan ini kita ini adalah walaupun secara tidak langsung menjadi port the entry atau tempat jalur masuknya penyakit. Apalagi terutama penyakit-penyakit infeksi yang diakibatkan mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, ataupun jamur ya. Karena secara tidak langsung kebanyakan penyakit menular itu dimulai dari tangan. Karena tangan kita adalah organ tubuh yang cukup tinggi mobilitasnya, selain dari kaki ya tentunya. Tangan ini memegang apapun itu, jadi sehingga kalau kita tidak rajin-rajin mencuci tangan itu bisa menyebabkan infeksi, sehingga ini adalah kegiatan yang sangat penting apalagi di tengah pandemi ini. Kan Mbak Natalia tadi juga sudah bilang menurut survei juga trennya hanya meningkat sedikit dari sebelum pandemi, dan saya baca dari Badan Pusat Statistik pun survei di awal pandemi memang trennya ini pernah meningkat cukup signifikan, tetapi pada saat akhir tahun di bulan Oktober 2020 yang lalu trennya itu menurun sekitar 5% dari yang awal pandemi, sehingga ini jangan sampai kejadian di second wave ini. Ya mohon izin Bu, kalau di second wave ini kan kita tahu bahwa teman-teman masyarakat kembali lagi menerapkan protokol kesehatan dengan strict, dengan ketat, tetapi ketika saat ini angka COVID sudah menurun, jangan sampai tren mencuci tangan atau menerapkan protokol kesehatan itu menurun juga. Hal tersebut yang mendorongnya tidak lelah untuk menyosialisasikan melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengungkapkan, di era revolusi industri 4.0, masyarakat tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Media sosial menjadi salah satu alat yang masif untuk sosialisasi. Sementara itu, Bunda PAUD Lampung Riana Sari Arinal mengatakan bahwa seluruh elemen baik pemerintah ataupun lembaga sosial harus berkomitmen untuk bersama melindungi dan menyejahterakan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Ia juga mengimbau para orang tua untuk mengajarkan dan mengingatkan anak-anak untuk selalu rajin mencuci tangan. Untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas hidup manusia, begitu. Nah, awalnya tujuan dari kampanye ini adalah untuk menurunkan angka kematian anak balita akibat diare dan pneumonia di seluruh dunia yang pada waktu itu cukup tinggi, begitu. Karena berdasarkan penelitian, ternyata perilaku sederhana seperti mencuci tangan ini dapat mengurangi angka kematian akibat diare dan pneumonia tersebut hingga 50%, begitu. Nah, jadi di samping itu kampanye ini juga dimaksudkan ya sebagai upaya juga untuk peningkatan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi ya, baik di sekolah-sekolah maupun di daerah pedalaman-pedalaman. Dan meskipun di masa pandemi COVID-19 ini akhirnya anjuran untuk mencuci tangan akhirnya menjadi salah satu sebagai upaya untuk pencegahan COVID-19 ini.
Riana Sari mengatakan bahwa saat ini sudah kembali aktif berkunjung ke 15 kabupaten kota untuk memberikan bantuan kepada anak-anak korban COVID-19. Selain itu, Riana Sari juga tak pernah bosan untuk mengimbau masyarakat bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu salah satunya mencuci tangan. Selain itu, selalu memakai masker ketika berkegiatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Saya Dominikus Widodo melaporkan untuk Sai Radio 100 FM Bandar Lampung.